Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan umat manusia maujud di muka bumi ini tidak serta-merta tiba-tiba langsung ada, akan tetapi melalui proses, melalui perantara, tak lain dan tak bukan kedua orang tua kita masing-masing. Melalui pintu disebutnya pintu pernikahan, hasil kerjasama yang baik antara bapak dan ibu, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, mengandunglah ibu kita masing-masing. 1 bulan, 2 bulan, 3, 4, 5, 6, 7, 9 bulan, 10 hari pada umumnya kita manusia dilahirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wujud di muka bumi ini. Semenjak ibu kita masing-masing mengandung kita semuanya di usia 1, 2, 3, 4 bulan dan seterusnya, di situ tentu banyak sekali ujian-ujian, banyak sekali hal-hal yang dirasakan, capek, lelah, kadang-kadang juga badan tidak nyaman, bau ini tidak enak, inginnya muntah-muntah, mual-mual, dan segala macam bentuk kesulitan-kesulitan yang lainnya yang dialami orang tua kita, ibu kita ketika sedang hamil mengandung kita semuanya. Belum lagi pada waktu telah saatnya tiba kita akan dilahirkan di muka bumi ini, nyawa taruhan ibu kita untuk mengeluarkan jasad kita masing-masing antara hidup dan mati. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ibu kita hendak melahirkan kita antara hidup dan mati, nyawa taruhannya demi kita semuanya. Setelah lahir pun tidak lepas orang tua kita, terutama ibu, merawat kita, membesarkan kita, mendidik kita dengan penuh cinta kasih sayang yang tidak terbilang. Maka jikalau kita ingin tahu sebenarnya seberapa besar jasa orang tua kita kepada kita masing-masing ini, gampang saja kita lihat seorang ibu yang sedang mengandung, atau kita lihat seorang ibu yang sedang melahirkan, atau kita melihat pula seorang ibu ataupun bapak yang menggendong anaknya, merawat anaknya, mendiamkan anaknya ketika menangis, mensuapin, memandikan, membersihkan, dan lain-lain sebagainya. Belum lagi kalau anaknya rewel, anaknya sakit, anaknya nakal, tentu orang tua kita sangat sibuk, sangat bingung, berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya anak-anaknya itu bisa baik-baik saja, dan seandainya pun jika mengalami sakit, bagaimana supaya cepat sembuh. Jikalau kita mau mengambil sebuah iktibar, pembelajaran saat kita melihat ibu-ibu merawat anaknya, atau bapak sedang mengasihi, merawat, menggendong anaknya, itu bisa kita ambil sebuah pembelajaran. Pastinya kita pun juga dulu demikian orang tua kita masing-masing
ketika merawat kita semasa kita masih kecil hingga beranjak dewasa. Oleh karena itu, Islam dalam hal ini memiliki sebuah aturan. Islam dalam hal ini mewajibkan kepada kita selaku anak untuk berbakti, taat, hormat kepada kedua orang tua kita. Selama ketaatannya, selama perintahnya tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai anak wajib hukumnya untuk mentaatinya. Besar pahala bagi siapapun yang berbakti kepada kedua orang tua, yang memperbaiki keduanya, tidak pernah menyakiti baik secara fisik ataupun non fisik, tidak pernah memaki-maki, tidak pernah mengata-ngatai, justru yang ada berkata yang sopan, yang lemah lembut, halus, tutur kata yang baik, penuh hormat, penuh takzim, maka insya Allah anak yang seperti ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutnya masuk kategori waladun salihun, yaitu anak yang soleh. Begitupun sebaliknya, manakala kita sebagai seorang anak tidak bisa membalas kebaikannya, justru yang ada malah mengecewakan, menyakiti, durhaka, berani, tidak hanya sekedar membentak atau memaki-maki, bahkan dengan pukulan fisik dan hal-hal yang menyakitkan lainnya, yang membuat kedua orang tuanya menangis, prihatin, sedih, kecewa dengan perilaku anak-anaknya misalkan. Di situ masuk kategori anak durhaka, dan yang semacam ini tentu mendapat dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara dosa-dosa besar macamnya. Salah satu di antaranya ialah uququl walidain, yaitu berani durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kenapa itu masuk kategori dosa besar? Oh, tentu jelas. Wong kita itu wujud di muka bumi ini, Allah menitipkan kepada orang tua kita, mengamanahkan kepada kedua orang tua kita, yang seharusnya kita hormati, kita taati, justru malah kita berani bahkan menyakiti hatinya. Oleh karena itu, saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama, khususnya bagi yang masih ada kedua orang tuanya, mari sama-sama kita berbakti, kita berbuat baik, kita mentaati, kita menyayangi sepenuh hati, kita bahagiakan dan kita banggakan semampu, sebisa kita masing-masing. Seandainya pun kita tidak bisa mampu membahagiakan atau membanggakan, seenggaknya satu, sesekali jangan mengecewakan atau jangan menyakiti hati keduanya. Terutama kalau kita memiliki orang tua yang sudah tua, sudah tidak mampu bekerja misalkan, kondisinya sudah lemah, fisiknya sudah banyak mengalami kekurangan, mata mulai rabun misalkan, telinga sudah mulai berkurang pendengarannya, kemudian fisiknya lemah, keadaan ekonominya pun juga lemah, maka sebagai anak wajib hukumnya untuk bertanggung jawab akan kehidupan, kelangsungan hidup kedua orang tuanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridho Rabbi fi ridhol walidi, wa suhtullahi fi suhtil walidi. Qala bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridho Rabbi, ridhonya Tuhan semesta alam, yakni Allah Ta'ala, fi ridhol walidi,
itu ada di dalam ridhonya orang tua. Wasuhtullahi, sedangkan murkanya Allah Ta'ala, fi suktil walidi, itu pun juga tetap dalam murkanya orang tua. Dalam hadis tersebut, junjungan kita Rasulullah SAW memberikan sebuah penjelasan bahwasannya ridhonya Allah Tuhan semesta alam ini itu ada pada ridhonya orang tua. Begitupun sebaliknya, murka, marah dan bencinya Allah Ta'ala itu pun juga ada pada murka, bencinya orang tua. Artinya apa? Jikalau kita sebagai anak mampu membuat ridho bapak ibu kita, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga senang dan ridho kepada kita. Begitupun jikalau kita sebagai seorang anak tidak bisa membuat ridho orang tua, justru membuat orang tua kesel, orang tua emosi, benci dan marah, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga murka, benci kepada kita semuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dengan demikian, maka wajib hukumnya bagi kita untuk taat kepada kedua orang tua selama perintahnya tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa berusaha mencari ridho Allah. Dengan cara apa? Membuat ridho kedua orang tua kita. Kita pun juga berusaha semaksimal mungkin menghindar, lari daripada benci dan murkanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu jangan sesekali menyakiti atau membuat kesel, murka kedua orang tua kita. Dengan demikian insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi kita semuanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, taufik, maunah kepada kita semuanya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang solih dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang diridhoi oleh kedua orang tua kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.